Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kisah dari Nabi dan Rasul yang ada di dalam agama Islam pasti selalu menarik untuk diketahui, baik itu membaca kisahnya atau mendengarkan kisahnya. Bagaimanapun cara menikmati kisah Nabi dan Rasul di agama Islam tak masalah. Dengan mengetahui kisah Nabi dan Rasul, maka wawasan kita tentang kisah Nabi dan Rasul akan bertambah. Dan selain itu, kisah Nabi dan Rasul akan selalu menarik perhatian karena selalu mengandung nilai-nilai atau suri tauladan yang bisa kita ambil dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, ketika mengetahui kisah Nabi dan Rasul, kita bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga menambahkan amalan perbuatan yang baik yang bisa membuat kehidupan menjadi lebih tenang. Di dalam Islam, setiap kisah Nabi dan Rasul selalu dipenuhi dengan ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Dengan ujian dan cobaan itu, maka membuktikan bahwa Allah sangat sayang dan cinta kepada hambanya. Adanya cobaan dan ujian di dalam kisah Nabi dan Rasul membuktikan juga bahwa Nabi dan Rasul dalam Islam selalu penuh dengan kesabaran dalam menjalani kehidupannya. Jika berbicara tentang kesabaran yang ada pada Nabi dan Rasul, itu sangat banyak. Dan salah satu Nabi yang memiliki kesabaran yang cukup tinggi adalah Nabi Yakub alaihi salam. Kisah beliau menggambarkan sosok manusia yang tetap tabah walaupun sudah menghadapi berbagai macam cobaan. Salah satunya mendapatkan perlakuan tidak baik dari kakaknya. Nabi Yakub alaihi salam adalah seorang anak dari ayah bernama Nabi Ishak alaihi salam dan ibu bernama Rafiqah, serta beliau merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam memiliki saudara kembar yang bernama Ish. Oleh sebab itu, orang tua dari Nabi Yakub alaihi salam sangat berharap agar anak kembarnya bisa mengikuti jejak kakeknya, Nabi Ibrahim alaihi salam, supaya bisa mengamalkan perbuatan kebaikan dan dapat menyebarkannya seperti kakeknya. Maka Nabi Ishak alaihi salam mulai memberikan pembelajaran agama serta memberikan nasihat-nasihat kepada kedua putra kembarnya. Beliau akan selalu mengusahakan dirinya untuk memberikan pelajaran agama dan nasihat kepada kedua putranya dalam kondisi apapun. Hal-hal yang selalu diajarkan adalah hal-hal yang dapat membuat kehidupan menjadi lebih tenang dan damai, sehingga harus menjauhi sifat iri, dengki, maksiat, dan permusuhan. Hal ini beliau lakukan supaya kedua putranya selalu beriman kepada Allah dan menjadi hamba yang selalu bertawakal kepadanya. Namun harapan dari Nabi Ishak untuk memiliki anak-anak yang taat untuk menjalankan perintah Allah ternyata tidak sesuai, karena putranya yang bernama Ish memiliki sifat yang tidak mengamalkan kebaikan, seperti iri, dengki, sombong, dan senang sekali pamer. Akan tetapi putra Nabi Ishak yang lain yang bernama Yakub memiliki sifat yang sangat berbeda dengan saudara kembarnya itu. Sifat-sifat yang dimiliki Nabi Yakub sangat mencerminkan kebaikan, seperti tidak sombong, tidak bermaksiat, dan sangat lemah lembut. Perbedaan sifat yang saling bertolak belakang itu membuat mereka saling bertengkar ketika beranjak ke usia remaja. Yakub ini memiliki sifat mengalah dari kakaknya. Ish selalu merasa paling benar serta tidak mau mengalah kepada adiknya, walaupun sedang dalam keadaan bersalah. Yakub pun tak pernah melawan kakaknya dan ia tetap sabar serta selalu mendoakan kakaknya agar kembali ke jalan yang baik dan benar di kemudian harinya. Nabi Ishak alaihissalam berpesan kepada kedua putranya, "Wahai anakku, kalian harus tetap beriman dan takwa kepada Allah serta selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita sebagai hamba harus selalu melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia serta harus membantu fakir miskin. Hal itu harus dilakukan karena dianjurkan oleh Allah." Yakub menjawab nasihat itu dengan sopan, tetapi kakaknya Ish tidak mengeluarkan ucapan sedikit pun setelah mendengarkan nasihat dari ayahnya. Nabi Ishak yang melihat respon dari putranya yaitu Ish hanya bisa tersenyum saja. Melihat sifat dan perilaku kedua putranya, Nabi Ishak dan istrinya mulai berpikir bahwa yang lebih pas untuk mewariskan ajaran agama Allah adalah Yakub. Hal ini dikarenakan Yakub mempunyai sifat-sifat yang sudah mencerminkan seseorang yang soleh dan setiap perbuatannya selalu terpuji. Sifat soleh dan perbuatan terpuji ini tak pernah dimiliki oleh Ish.
Semakin beranjak dewasa, pertengkaran antara Ish dan Yakub semakin sering terjadi. Kakak dari Yakub selalu mengejek adiknya, dan sudah berkali-kali adiknya tidak membalas ejekan itu dan selalu sabar ketika sedang diejek. Hingga pada suatu waktu Yakub mulai merasa resah dan bilang kepada ayahnya, yaitu Nabi Ishak, bahwa kakaknya sudah mengejeknya. Mendengar cerita dari Nabi Yakub, Ish mulai diberikan nasihat oleh Nabi Ishak. Setelah melihat kebiasaan buruk Ish yang tak kunjung berubah, Nabi Ishak dan istrinya berencana untuk segera menikahkan Ish. Dengan menikah, diharapkan sifat dan perilaku Ish dapat berubah ke arah yang lebih baik. Ish pun menikah dengan seorang perempuan yang dipercaya oleh dirinya. Namun sifat dan perilaku Ish kepada Yakub tetap sama dan tidak berubah walaupun sudah hidup berumah tangga. Yakub yang menerima ejekan, hinaan, dan ancaman dari kakaknya mulai menceritakan hal ini kepada ayahnya lagi. Sang ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang mendengar cerita dari Nabi Yakub mulai memohon kepada Allah dan berdoa, "Semoga engkau bisa mewarisi sifat kenabian yang aku miliki. Anakku dan aku berdoa semoga engkau kelak akan menurunkan beberapa nabi dan raja dari garis keturunanmu, yaitu anakku." Meskipun sudah diberi nasihat berkali-kali, Ish tetap tidak menyukai Yakub dan selalu mengejek dan menganiaya Yakub. Melihat peristiwa itu terus berlangsung, Nabi Isa berkeinginan untuk menitipkan Yakub kepada saudara istrinya dengan tujuan agar Ish tidak bisa mengganggu, mengejek dan menganiaya adiknya, yaitu Yakub. Nabi Isa mulai menceritakan idenya kepada istrinya bahwa Yakub akan dititipkan kepada Syekh Labban yang merupakan saudara dari istrinya. Tempat tinggal dari Syekh Labban adalah di Faddan A'ram, yaitu sebuah daerah di negeri Irak. Yakub adalah seorang anak yang taat kepada kedua orang tua. Yakub yang mendengar saran ini pun mengikuti arahan dari Nabi Ishak. Meskipun pindah ke Irak, tetapi orang tua dari Nabi Yakub selalu berpesan, "Semoga di sana kamu bisa belajar ilmu agama pada pamanmu." Selain itu, Nabi Isa alaihissalam berpesan bahwa harus berhati-hati ketika menyusuri dari jalan menuju Irak. Setelah melakukan ibadah di waktu subuh, Yakub mulai bergegas menuju Irak untuk tinggal di rumah paman Syekh Labban. Ia membawa bekal dan pakaian yang tidak begitu banyak, serta diletakkan di dalam kantung. Orang tua dari Nabi Yakub pun mengantarkan anaknya sampai pintu depan rumah. Ketika berpamitan, Yakub diamanatkan oleh ayahnya agar memberikan surat kepada Syekh Labban. Perjalanan yang dilalui Yakub ini merupakan gurun pasir dan sahara yang sangat luas, sehingga beberapa kali Yakub perlu mengistirahatkan dirinya agar tidak terlalu lelah. Perjalanan menuju Irak juga dilakukan pada malam hari, sedangkan pada siang hari digunakan untuk beristirahat. Ketika beristirahat dan merasa perlu mengisi energi, maka Yakub mulai membuka perbekalannya dan memakannya. Yakub yang percaya bahwa bisa sampai ke Faddan A'ram, berkat rasa percaya itulah muncul rasa sabar dan tabah bahwa perjalanan melewati gurun pasir dan sahara yang luas merupakan ujian pertama yang diberikan oleh Allah. Yakub yang mulai merasakan kalau dirinya sangat lelah, mulai mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat dan agar bisa tertidur pulas. Ketika tidur karena sangat lelah, Yakub bermimpi bahwa kehidupan di masa depan penuh dengan rezeki dan kehidupannya penuh dengan kedamaian, mulai dari keluarga hingga anak cucu, dan mampu mendirikan kerajaan yang cukup besar dan sejahtera. Setelah bangun dari tidur dan mimpinya, Yakub bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya ke Faddan A'ram. Di tengah perjalanan itu, beliau terus-terusan berpikir arti dan makna dari mimpinya tadi. Selang beberapa lama berpikir tentang arti dan makna dari mimpi itu, terdengarlah suara yang muncul di kedua telinganya. "Wahai putra Ishak, janganlah engkau merasa takut dan kaget. Aku adalah malaikat Jibril yang sudah diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepadamu. Wahai Yakub, ketahuilah, mulai saat ini Allah sudah mengangkat dirimu sebagai seorang nabi dan rasul. Sebarkanlah setiap kebenaran kepada seluruh umat manusia, supaya menyembah dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Allah akan mewariskan Baitul Maqdis, kehidupan bahagia dan kerajaan yang sangat besar untuk dirimu dan keturunanmu." Rasa lelah yang ada pada diri Nabi Yakub alaihissalam pun mulai menghilang setelah bermimpi memiliki kehidupan yang tentram dan damai dan menerima wahyu dari Allah.
Tak hanya rasa lelah yang hilang, tetapi Nabi Yakub seperti mendapatkan energi baru untuk melanjutkan perjalanannya ke Fat dan A'ram. Tenaga yang seperti penuh kembali membuat Nabi Yakub berjalan dengan cepat agar sampai ke tempat tujuan segera mungkin. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, akhirnya Nabi Yakub sampai di depan pintu gerbang Fat dan A'ram, dan beliau sangat senang karena perjalanannya tidak menjadi sia-sia. Selain itu, ketika melihat kesibukan yang dilakukan oleh masyarakat di Irak, Nabi Yakub alaihissalam sangat merasa senang. Ketika menuju ke rumah pamannya, Nabi Yakub diantar oleh putri pamannya yang bernama Rahil. Dan setelah sampai di rumah pamannya, surat dari Nabi Ishak segera diberikan kepada pamannya, Syekh Labban. Surat itu berisi tentang keinginan Nabi Ishak untuk menjodohkan anaknya dengan salah satu putri dari Syekh Labban. Namun Syekh Labban memberikan syarat jika Nabi Yakub ingin menikahi salah satu putrinya. Syekh Labban menyampaikan syaratnya berupa harus menjadi pengembala kambing selama 7 tahun, dan hal itu menjadi mas kawin untuk perkawinannya nanti. Ketika ditanya putri yang ingin dinikahinya, Nabi Yakub menjawab bahwa ia ingin menikahi Rahil. Namun Syekh Labban menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa terjadi apabila Nabi Yakub tidak menikahi kakaknya, Laya, terlebih dahulu. Pada saat itu, hukum adat melarang jika adik melangkahi kakak perempuannya untuk menikah lebih dulu. Setelah mendengar pernyataan dari Syekh Labban, Nabi Yakub pun menyetujui semua persyaratan yang telah diberikan oleh ayah dari Laya dan Rahil. Nabi Yakub alaihissalam berdoa kepada Allah untuk memohon agar keinginan ayah dan ibunya untuk menikah putri Syekh Labban dapat terpenuhi. Ya Allah yang Maha Agung, aku mohon kabulkan keinginan ayah dan ibu hamba. Berikanlah aku kekuatan selama menjalani ujian, dan kuatkan iman hamba. Sesungguhnya hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, dan Engkau Maha mengetahui hal-hal gaib. Setelah melewati ujian mengembala kambing selama 7 tahun, Nabi Yakub menikahi putri dari Syekh Labban, yaitu Laya. Pernikahan putranya dengan putri dari Syekh Labban terdengar oleh Nabi Ishak dan istrinya, dan mereka yang mendengar kabar itu pun sangat merasa bahagia. Setelah berhasil melewati ujian pertama, yaitu menikahi Laya, Nabi Yakub alaihissalam mulai mempersiapkan dirinya untuk melewati ujian kedua, yaitu mengembala kambing dan menikahi Rahil yang merupakan putri kedua dari Syekh Labban. Ujian kedua pun berhasil dilewati oleh Nabi Yakub alaihissalam. Kedua putri dari Syekh Labban sangat bahagia setelah menikah dengan Nabi Yakub, dan mereka berdua saling bercerita tentang kebaikan sang suami ketika sang suami tidak berada di rumah. Mereka berdua yang sudah merasakan kebaikan dari Nabi Yakub ini sangat ingin untuk membalas kebaikan sang suami. Namun mereka belum tahu hadiah apa yang cocok untuk membalaskan kebaikannya itu. Setelah berpikir cukup panjang, Rahil pun ingat bahwa mereka memiliki 2 orang pembantu yang memiliki wajah yang cantik. 2 pembantu itu bernama Balha dan Zulfah. Laya dan Rahil akhirnya sepakat untuk menikahkan Nabi Yakub alaihissalam dengan kedua pembantu itu. Setelah mereka sepakat dengan keputusan itu, kemudian menyampaikannya kepada ayahnya, Syekh Labban. Mendengar keinginan mereka berdua untuk menikahkan Nabi Yakub dengan kedua pembantu putrinya, membuat beliau terkejut. Setelah mendapatkan persetujuan dari Laya, Rahil dan Syekh Labban, Nabi Yakub alaihissalam menikah dengan kedua pembantunya. Setelah pernikahan itu berhasil, Laya dan Rahil merasa sangat bahagia karena bisa memberikan hadiah kepada suami tercintanya. Dari keempat istri tercintanya, Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang anak. Istri pertama, Laya, dikaruniai 6 orang anak, yaitu Syamun, Raubin, Lewi, Yehuda, Yazakir, dan Zabulan. Istri kedua, yaitu Rahil, dikaruniai 2 orang anak, yaitu Benyamin dan Yusuf. Dari istri ketiga, Zulfa, yaitu dikaruniai 2 orang anak, yaitu Kan dan Ashyar. Dan dari istri keempat dikaruniai 2 orang anak, yaitu Daan dan Naftali. Dan berikut ini ada beberapa suri toladan yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yakub alaihissalam ini. Yang pertama, bijaksana dan adil. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 4 orang istri yang memiliki sifat bijaksana dan adil agar keempat istrinya terus mendapatkan kebahagiaan.
Melalui kisah Nabi Yakub, kita menjadi belajar untuk menjadi seorang yang bijaksana dalam mengambil keputusan, sehingga orang-orang di sekitar kita akan bahagia. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia biasa perlu menanamkan sifat bijaksana ini di dalam diri kita. Yang kedua adalah sabar. Nabi Yakub alaihissalam yang memiliki kakak bernama Ish yang selalu mengejek, mengganggu, mengancam, dan menganiaya dirinya. Meskipun sering diperlakukan tidak baik oleh kakaknya, Nabi Yakub tetap sabar dan tidak pernah membalas perilaku yang tidak baik itu. Untuk memiliki sifat sabar seperti Nabi Yakub memang sulit, tetapi jika terbiasa melatih diri untuk bersabar, maka sifat sabar bisa tertanam di dalam diri kita. Yang ketiga, ayah yang teladan. Tak cuma sebagai suami yang bijaksana dan adil saja, tetapi Nabi Yakub juga menjadi ayah teladan bagi ke-12 anaknya. Seorang ayah yang sudah semestinya memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya agar menjadi pribadi yang baik. Dan perlu diketahui bahwa 12 anak Nabi Yakub ini termasuk orang-orang yang akan berpengaruh besar terhadap peradaban manusia kemudiannya. Dan itulah sedikit kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.